Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Eh, Beberapa nama sangat familiar ya, Mbak Tika ya. Oke, terima Iya. kasih sudah hadir dan bergabung di sesi online pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan berdiskusi ya Bapak Ibu. Saya lebih akan menempatkan forum ini sebagai forum sharing. Jadi nanti kita akan diskusi mengenai apa sih yang sudah uh, saya pernah lakukan ya, dan pernah kemudian apa sih yang kira-kira mungkin Bapak Ibu juga mungkin punya ide atau seperti apa. Oke, saya mulai share-nya ya Bapak Ibu. Oke. Jelas ya Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini kita akan diskusi ya, sharing sedikit banyak tentang PISA-like Mathematics Problem. Jadi seperti apa sih framework atau kerangka PISA 2021? Kemudian apa sih PISA-like? Kenapa kok judul diskusi kita hari ini adalah PISA-like? Nah, yang nanti akan kita diskusikan Bapak Ibu. Jadi pertama-tama nanti kita akan berdiskusi tentang PISA, kemudian tentang sampel tax. Sampel tax ini adalah sampel tax yang saya buat berdasarkan yang pertama diadaptasi dari PISA 2021 framework sendiri, kemudian yang kedua adalah sampel tax yang dikembangkan ya, yang sudah saya kembangkan. Kemudian nanti kita akan coba eksplorasi bersama ya Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu, untuk kelancaran sesi kita nanti, jadi sampel tax ini sudah saya siapkan. Silahkan Bapak Ibu akses bit.ly/pisa pastita. Oke, silahkan download sembari nanti menunggu atau sembari diskusi dengan saya, karena ini sekitar 3 MB. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan laptop silahkan di-download dulu. Kemudian nanti supaya ketika kita masuk ke sesi diskusi sampel tax, file Bapak Ibu sudah siap. Begitu. Oke, jelas ya. Nanti link ini akan saya share lagi. Tapi sementara silahkan dicatat dulu. Sembari di-download. Oke? Oke, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai, karena di sini sebagian besar dari Bapak Ibu mungkin kita belum pernah berdiskusi bersama, jadi saya ingin adakan survei kecil. Nah, Bapak Ibu silahkan buka ke browser, silahkan mau menggunakan Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla, atau browser yang lain, kemudian buka di menti.com, dengan kodenya jelas tidak Bapak Ibu? 562504. Silahkan dicoba. Menti.com 562504. Yang link sebelumnya Mbak, coba Mbak biar saya tulis di chat Mbak. Oh, yang ini ya? Kelihatan nggak Mas Eko? Kelihatan. Kelihatan kok. Oke. Kemudian yang ini ya Bapak Ibu, menti.com 562504. Silahkan. Sudah Bapak Ibu sudah masuk? Silahkan untuk kepanjangannya.
Oh, ini sudah bisa saling lihat ya. Oke. Betul ya Bapak Ibu? Jadi kepanjangan dari PISA adalah Program for International Students Assessment. Jadi kurang S, ada yang kurang S, ada yang Oke. Kita lanjut. Next, Bapak Ibu. Siapa yang mengikuti PISA? Menurut Bapak Ibu siapa sih yang ikut di program PISA ini? Anak SMP. Siswa anak SMP. Oh ya. Oke, Bapak Ibu sudah ada yang benar menjawab. Jadi yang mengikuti PISA itu tidak hanya anak SMP, Bapak Ibu. Betul, siswa berusia 15 tahun. Nah, kita mengacu ke siswa, ke usia. Nah, dalam kasus Indonesia yang mengikuti di sini adalah siswa SMP dan SMA. Gitu. Jadi itulah kenapa sesi hari ini untuk guru SMP dan SMA. Jadi tidak hanya siswa SMP begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Apa 3 area yang dinilai dalam PISA, Bapak Ibu? Belum ada yang jawab. Literasi, numerasi, sains. Literasi, sains. Belum ada yang tepat ini. Kurang tepat. Literasi numerik, literasi bahasa, membaca, bahasa, matematika, sains. Ya, sudah yang tepat. Jadi, readings, bentar. Oh, kurang tepat sih. Tapi nggak apa-apa. Sip. Jadi, yang dinilai, 3 area yang dinilai adalah literasinya tepat, jadi readings, mathematics, dan sains. Jadi literasi bahasanya, literasi matematikanya, dan literasi sainsnya. Oke, sip. Berarti sebagian besar dari Bapak Ibu sudah familiar ya dengan apa sih itu PISA. Oke, kita lanjut ke presentasinya. Oke, Bapak Ibu. Ya, jadi PISA, betul, PISA adalah kepanjangan dari Program of International Students Assessment. Nah, ini merupakan suatu studi internasional yang draftnya dimulai tahun 1997. Kemudian pertama kali dilakukan tahun 2000, kemudian setelah itu sekitar tahun-tahun selanjutnya Indonesia mulai, kemudian sudah dilaksanakan berarti 7 kali, tahun 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, dan 2018. Jadi ini dilaksanakan tiap 3 tahun sekali, kemudian sampai saat ini ya diikuti oleh 80 negara, begitu Bapak Ibu. Oke, kemudian tujuan dari PISA, kita beralih ke tujuan dari PISA. Sebenarnya tujuan dari PISA naturnya kan sebagai suatu assessment ya, evaluasi ya Bapak Ibu. Tetapi tujuan besar dari PISA ini adalah memberikan evaluasi yang bisa memberikan kesempatan untuk membandingkan. Jadi membandingkan kinerja siswa secara berkelanjutan karena dilaksanakan secara berkelanjutan. Kemudian juga untuk memeriksa kembali apa sih hal-hal yang perlu dievaluasi, hal-hal yang terkait dengan perubahan-perubahan yang ada di dunia luar, ya, dimulai dari lingkungan sekitarnya siswa, kemudian juga isu-isu yang ada di dunia ini ya, secara global, isu-isu global. Nah, juga bertujuan untuk akhirnya bisa terkait dengan kebijakan apa sih yang tepat dalam praktek pengajaran. Masih ingat tidak sekitar akhir tahun lalu sebelum hasil PISA 2018 terbit ya Bapak Ibu. Nadiem Makarim menyampaikan di berita-berita ya, kita akan menunggu hasil PISA 2018 seperti apa. Kemudian kita akan merancang apa yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, itu terkait dengan pengambilan kebijakan. Jadi diharapkan melalui PISA bisa membantu suatu negara untuk mengembangkan itu. Kemudian ke konten Bapak Ibu. Di PISA, khususnya matematik ya,
content knowledge yang biasa disebut sebagai content knowledge kalau dipisah, atau bisa kita kenal topics lah, topics yang menjadi dasar pengembangan item-item yang ada di PISA, itu ada 4 Bapak Ibu. Change and relationship, change and relationship lebih ke pola, hubungan, kemudian space and shape, ke hal-hal yang berbau geometri, quantity, hal-hal yang berbau numerik, aljabar, uncertainty and data, lebih ke statistika. Jadi seperti itu, ada 4 topik atau 4 konten yang ada di PISA. Kemudian, jika kita bisa belajar dari apa sih yang ada, apa yang pernah kita lewati ketika mengikuti PISA ini, khususnya dalam kasus Indonesia, Bapak Ibu, bisa kita lihat ya Bapak Ibu, ada 3 grafik yang berbeda. Kemudian dari 3 grafik itu, apa yang menarik menurut Bapak Ibu? Bisa komen Bapak Ibu? Sebentar. Menurut Bapak Ibu, apa sih yang menarik? Oh, maaf Mbak Tika, ternyata kalau saya sedang full screen, saya nggak bisa melihat chat. Oh, di atas ya? Oke. Bisa. Oh, bisa. Tetap bisa kok. Tapi harus di ini. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu. Apa yang menarik? Menurun tiap tahun. Semuanya masih di bawah rata-rata. Nilainya masih di bawah. Kalau dari tren, Bapak Ibu, apa sih yang menarik dari ketiganya? Coba kita lihat. Kemampuan reading menurun, sains cenderung menarik. Bagaimana dengan matematika? Oke, nah betul sekali Bapak Ibu. Jadi tren dari reading dan matematika itu cenderung menurun. Akan tetapi berbeda dengan tren yang ada di sains. Karena garisnya linear, itu berarti dia cenderung agak naik begitu. Jadi garis yang berwarna hitam, di samping ada garis titik-titik, garis putus-putus berwarna merah, itu garis trennya ya Bapak Ibu yang berwarna hitam. Jadi ternyata tren dari hasil belajar atau performa siswa yang mengikuti PISA yang juga mewakili 85% siswa Indonesia di umur 15 tahun, itu trennya menurun Bapak Ibu. Begitu. Kemudian Bapak Ibu, dari hasil 3 tahun ke belakang, ya 3 tahun yang telah 3 kali PISA yang telah diikuti, sebenarnya untuk khusus matematika itu tidak begitu ada perbedaan ternyata Bapak Ibu. Levelnya masih mencapai level 2. Apakah Bapak Ibu familiar dengan level yang ada di PISA? Oke, nanti kita diskusi sebentar ya. Oke. Nah, untuk tahun 2009 itu sekitar 76% siswa itu tidak mencapai level 2. Suaranya timbul tenggelam. Kenapa? Demikian suaranya. Kenapa? Suaranya timbul tenggelam. Oh, mungkin sinyal ya. Oke. Tahun 2009, 2012 dan 2018 ternyata hanya sekitar 30% siswa yang sekitar 25% siswa yang mencapai level 2 Bapak Ibu. Sementara sisanya sekitar 76% siswa itu tidak mencapai level 2. Apa sih level 2 yang dimaksud? Oke, nah, jadi ketika pengembangan item PISA, itu ada 6 level. 6 sebagai angka, tapi pada kenyataannya sebenarnya ada 1A dan 1B, jadi ada 7 level, ya, di mana yang level satunya dipecah. Di level 6, itu adalah level yang kesulitannya paling tinggi, kalau kita bisa memahaminya secara mudah seperti itu. Dan itu turun sampai ke level 1. Sementara siswa kita tidak sebagian besar, jadi tadi sekitar 76% tidak bisa mencapai level 2 Bapak Ibu. Padahal di level 2 yang saya lingkari itu, di situ
siswa, jadi item-item yang ada di level 2, itu siswa bisa menginterpretasikan, mengenali situasi yang ada di konteks yang diberikan, tapi tidak secara langsung. Jadi, situasi-situasi yang dari konteks yang ada di soal, tapi tidak diberikan secara langsung. Di situ siswa ternyata masih kesulitan. Oke, sebagai gambaran yang lebih jelas, Bapak Ibu. Saya punya satu contoh soal level 2, yang saya dapatkan dari PISA 2012, dan kemudian kebetulan salah satu riset yang dilakukan oleh Wijaya et al. Tahun 2014 itu menganalisis kesulitannya seperti apa sih yang dimiliki oleh anak-anak kita, siswa kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Misalnya diketahui soal seperti yang ada pada gambar, ya, ada desain tangga, kemudian panjangnya yang bawah itu 400 cm, kemudian tingginya 252 cm. Yang ditanyakan adalah berapa tinggi setiap anak tangga, gitu yang ditanya. Menjawabnya 400 dikurangi 252, hasilnya 148, baru dibagi 14. Siswa kita, sebagian besar siswa kita, jadi tadi sekitar 76% siswa kita, itu kesulitan mengerjakan soal seperti ini, Bapak Ibu. Dan sebagian besar kesalahan yang dilakukan itu terkait dengan kesalahan dalam konteks komprehensif atau kesalahan memahami, kesalahan pemahaman yang mencakup kesalahan memahami soal atau kesalahan mengambil informasi yang ada di soal, kesalahan menginterpretasikan masalah yang ada di soal. Itu yang dialami oleh anak-anak kita, Bapak Ibu, berdasarkan riset ini, begitu. Kemudian Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas sedikit ya tentang PISA, tentang sampel taksi yang ada di tahun 2012, kemudian kita beralih di tahun 2021. Ya, jadi sebagai informasi, tahun depan PISA 2021 dan sudah mengeluarkan framework-nya sejak 2018 dan sudah direvisi tahun 2019 kemarin. Dan ini masih draft ya Bapak Ibu, tapi sudah bisa kita gunakan karena sudah publish. Mathematics framework-nya itu masih terkait dengan literasi matematika. Dan hubungannya dengan penalaran matematika atau mathematical reasoning. Di situ yang saya tulis sebagai relating mathematical reasoning. Nah, kemudian dalam proses penyelesaiannya, masalah-masalah tersebut melibatkan 3 proses problem solving cycle. Yang pertama adalah memformulasikan masalah, kemudian employ dan interpret serta evaluate. Nanti kita akan diskusi lagi tentang itu. Nah, itu yang ada di PISA 2021. Tidak begitu berbeda dengan framework sebelumnya. Oke? Tapi apa sih yang berbeda? Nah, sebagai gambaran, kerangkanya digambarkan di diagram yang tampak di layar Bapak Ibu. Jadi, mathematical reasoning yang kemudian penalaran matematika yang kemudian hubungannya dengan proses problem solving tadi, formulate, employ, interpret, and evaluate. Kemudian di dalamnya kontennya berkaitan dengan quantity, uncertainty and data, change and relationship, space and shape, ini juga relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, akan tetapi semuanya ini kemudian dibentuk sebagai dalam bentuk tantangan yang dikaitkan dengan konteks yang ada di dunia nyata. Begitu Bapak Ibu. Nah, konteks seperti apa sih Bapak Ibu? Yang pertama, bisa kita lihat, ada personal konteks. Konteks-konteks yang berkaitan dengan personal, ya. Kemudian konteks-konteks yang berkaitan dengan okupasional, pekerjaan. Kemudian konteks-konteks yang berkaitan dengan societal,
atau komunitas, lingkungan, sekitar. Kemudian konteks-konteks yang berkaitan dengan scientific, hal-hal yang berhubungan dengan ilmiah. Nanti kita akan diskusikan itu lagi. Nah, semuanya itu, Bapak Ibu, terutama yang mathematical reasoning ya, jadi dibentuk sebagai tantangan yang ini, yang challenge in real world context gitu. Kemudian yang mathematical reasoning, Bapak Ibu. Mathematical reasoning yang ada di framework tadi, yang dimaksud dengan mathematical reasoning activity tadi adalah kemampuan untuk bernalar secara logis, memberikan argumen dengan cara yang jujur dan meyakinkan. Karena apa? Kemampuan tersebut dan juga kedua cara tersebut adalah keterampilan yang menjadi semakin penting di dunia sekarang ini. Oke, untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada saat ini. Kemudian dalam matematika sendiri, siswa ya terkait dengan pembelajaran matematika, penalaran yang tepat dan asumsi melalui keduanya itu, siswa dapat memperoleh hasil yang dapat dipercaya dan juga sesuai ya, sehingga dapat dipercaya untuk sebagai atau solusi di kehidupan nyata begitu. Jadi kenapa kok mathematical reasoning masih menjadi poin utama, karena hal tersebut Bapak Ibu. Kemudian mathematical reasoning tadi dikaitkan dengan proses problem solving, formulate, employ, and interpret, and evaluate. Jadi berdasarkan framework PISA 2021, penalaran matematika tadi, ya penalaran logis tadi, itu dilakukan dalam proses ketiganya ini, ketika menyelesaikan item-item yang ada di PISA. Begitu. Gambaran singkatnya seperti itu. Agak sedikit mirip dengan ya, sebenarnya masih sama kalau yang tadi dengan yang sebelum-sebelumnya, PISA sebelumnya. Tapi apa sih yang baru di PISA 2021? Kita lihat ya Bapak Ibu, apa sih yang baru? Yang pertama. Oke. Fokus poinnya Bapak Ibu. Fokus poin dari masing-masing content knowledge, ya, kalau tadi dari change and relationships, space and shape, quantity, and uncertainty data, fokus poinnya di PISA 2021 itu lebih baru, ya, lebih berbeda maksud saya. Yang pertama, untuk konten change and relationship, ya, fokus poinnya lebih ke growth fenomena, jadi fenomena pertumbuhan. Kemudian untuk yang space and shape lebih ke estimasi geometri. Kemudian untuk kuantitas lebih ke simulasi. Kemudian untuk uncertainty and data lebih ke conditional decision making. Jadi pengambilan keputusan. Jadi keempat fokus inilah salah satu hal baru yang ada di PISA. Kemudian selain itu Bapak Ibu, nah, ada beberapa hal juga tentang kemampuan abad 21 yang agak berbeda. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, Bapak Ibu silahkan buka lagi Mentinya, kemudian pakai kodenya 448230. Ya, nanti pertanyaannya adalah apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kemampuan abad 21. Oke? Kita lanjut ke Menti ya Bapak Ibu. Kodenya silahkan dicatat dulu. Oke. Silakan Bapak Ibu, sudah ada yang menjawab? Kreatif? Sociopreneur? Mungkin? Kemampuan berpikir 4C. Wah, 4C. Creative thinking, collaboration, problem solving. Silakan, ada lagi? Baru 5 orang yang berpartisipasi. Berpikir kritis. 4C, wah. Kalau mendengar keterampilan abad 21 tuh langsung 4C ya Bapak Ibu ya.
dikembangkan. Oke. Oke, sip. Oke. Oke. Sebagai informasi Bapak Ibu, berdasarkan kerangka PISA yang baru, keterampilan abad 21 tidak hanya fokus ke 4C. Kalau nanti Bapak Ibu explore tentang keterampilan abad 21, ada versi yang menyebutkan ada 16 skills. Nah, versi dari kerangka PISA 2021 itu ada 8 Bapak Ibu. 8 skill yang harus menjadi fokus dalam pembelajaran matematika dan pembelajaran di sekolah pada umumnya. Yang pertama, sama dengan yang tadi disebutkan oleh Bapak Ibu, ada critical thinking, kemudian ada creativity, ada research and inquiry, kemampuan meneliti Bapak Ibu, penelitian ya, kemudian self-direction, initiative and persistence, kemampuan untuk mengelola diri sendiri, kemampuan untuk berinisiatif dan ketahanan diri, kemudian information use, kemampuan dalam pengelolaan informasi, system thinking, jadi kemampuan untuk berpikir yang lebih sistematis, untuk mengevaluasi, ya. Kemudian communication, kemampuan untuk berkomunikasi, dan refleksi, ya, kemampuan untuk melakukan refleksi diri. Ternyata ada 8 Bapak Ibu, begitu. Jadi tidak hanya 4, begitu. Nah, itu juga yang hal baru yang ada di PISA 2021. Nah, apalagi ya terkait dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ya, Bapak Ibu berkembang ya. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau kita mengingat 5 tahun yang lalu, belum ada Gojek ya Bapak Ibu, ketika itu tahun 5 tahun itu berarti sekitar 2015, 2014 ya, belum ada Gojek, belum ada, bahkan sekarang ternyata tidak harus ngetik, sudah bisa menulis ya, menulis dengan suara, seperti itu ya. Ada banyak sekali perkembangan teknologi, ada artificial intelligence, bahkan ada Sophia, robot Sophia, yang menggunakan artificial intelligence sudah bisa bicara di depan banyak orang ya. Jadi perkembangan teknologi itu sangat pesat. Nah, pada PISA 2021 khususnya di Mathematics Framework, hal itu menjadi poin pertimbangan utama. Oleh karenanya ada konsep computational thinking yang menjadi bagian dari PISA 2021. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya maksud saya, ketika tahun 2018 pada framework, ketika berdasarkan hasil 2018, sudah ada sebagian yang menggunakan computer base untuk science dan juga untuk reading, tetapi matematika belum. Nah, pada tahun 2021 nanti akan ada penilaian yang berbasis komputer. Jadi, computer base tax-nya akan mulai digunakan. Seperti apa? Nanti kita akan diskusikan, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau bisa saya simpulkan, jadi bagaimana sih PISA 2021 itu lebih praktikal, karena berhubungan dengan konteks tadi ya Bapak Ibu, dan juga lebih menantang, karena fokusnya adalah challenging in real world context, sesuai dengan diagram tadi, penggunaan teknologi, dan juga pembelajaran abad 21 yang berkaitan dengan keterampilan abad 21 yang sudah didiskusikan tadi. Kemudian Bapak Ibu, ya, berkaitan dengan ini. Konteks yang saya maksud, kalau tadi kita sudah diskusi tentang keterampilan abad 21 yang ada 8, ternyata sekarang yang digunakan oleh PISA 2021, kemudian
konteksnya berkaitan dengan personal, occupational, societal, and scientific. Ini sebenarnya juga tidak begitu berbeda dengan sebelumnya, tetapi kita akan berlanjut ke mendiskusikan tentang konteks, Bapak Ibu. Jadi konteks yang digunakan di PISA itu berkaitan dengan 4 tadi, ya, tetapi tetap harus bisa diakses oleh anak umur 15 tahun. Konteks yang pertama, Bapak Ibu, yang personal. Ini hanya contoh, jadi tidak terbatas dengan apa-apa yang saya sebutkan, ya. Berdasarkan framework abad 21, personal konteks itu berkaitan dengan penyajian makanan, permainan, kesehatan diri, transportasi pribadi, belanja, olahraga, perjalanan, penjadwalan, finansial. Gitu, Bapak Ibu. Kemudian, kalau yang konteks kedua, yang berkaitan dengan pekerjaan, ya, okupasional, itu lebih ke mengukur, menghitung, mengurutkan bahan baku untuk membangun, kemudian juga berkaitan dengan hal-hal yang berbau dengan budgeting, accounting, akuntansi, ya, kemudian mendesain konstruksi, misalnya seperti itu, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan arsitektur, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan di pekerjaan. Konteks yang selanjutnya adalah societal konteks, ya, bisa berkaitan dengan sistem pemungutan suara, transportasi umum, pemerintahan, kebijakan publik, statistika, ekonomi, ya. Kemudian yang terakhir scientific context atau hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal ilmiah, ke iklim, ekologi, kesehatan, space science, ilmu antariksa, ya, kemudian genetika, ya. Jadi ini yang agak sedikit baru yang diangkat, begitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nah dari tadi kan sudah saya sudah bicara banyak, ya Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut setelah ini, karena supaya apa yang sudah saya sampaikan tadi tidak hanya ngawang-ngawang, maksudnya supaya Bapak Ibu lebih mengenal lagi, lebih dekat lagi seperti apa sih PISA problems, seperti apa sih yang dimaksud dengan PISA-like problems. Kita akan lanjut ke sampel task, tapi sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Bapak Ibu. Saya batasi 2 penanya dulu, ya Bapak Ibu, supaya waktu kita tidak Oke, silahkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Belum? Oke. Alhamdulillah kalau gitu, jelas kita kurang akses mendapatkan model-model PISA. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan, jadi di presentasi saya, ya, Pak Wayan, mungkin nanti Pak Wayan juga akan mendapatkan presentasi saya akan share, tapi nanti nunggu saya diskusi dengan panitia, ya, kapan bisa share untuk materi ini. Untuk aksesnya, nah kebetulan Bapak, kalau di presentasi saya, di bagian bawah, saya selalu mencantumkan dari mana sih saya mendapatkan apa yang saya sampaikan. Nah, di situ mungkin bisa Bapak memperhatikan, kemudian nanti Bapak bisa membuka, begitu. Oke. Nah, untuk materi Bitly memang tidak terbaca, nanti akan saya contohkan bagaimana cara membukanya. Bagaimana pemilihan sampel dan peserta PISA di Indonesia? Oke, untuk pemilihan sampel dan peserta PISA, seperti ini Bapak Ibu. Jadi, itu agak lebih mendetail. Pak Wiyanto, bisa saya share untuk ininya saja, ya. Nanti dokumennya Bapak bisa membaca, karena banyak sekali ininya. Konsepnya, tapi intinya begini Bapak Ibu, pemilihan sampel itu tidak hanya random sampling, tapi dilihat juga dari latar belakang ekonomi si anak. Jadi kalau ternyata latar belakang ekonominya ternyata anaknya profesor, kemudian ini itu tidak akan dijadikan untuk sampel. Jadi seperti itu pemilihannya sampai ke latar belakang ekonomi. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melihat dokumen bagaimana pemilihan anaknya, itu ada di dokumen yang ini Bapak Ibu. Jadi konteks questionnaire framework. Kelihatan nggak ya Pak Bu? Kelihatan.
Kelihatan ya, konteks questionnaire framework. Ini semuanya bisa diakses dari OECD. Begitu. Oke. Biasanya perwakilan student untuk mengikuti ini dipilih Bu Merica ya. Jadi nanti itu sudah ada tim OECD-nya sendiri. Oke, bagaimana menyelaraskan materi PISA dengan kurikulum di Indonesia? Oke, nanti ini kita akan diskusi untuk di proses developing maps ya. Jadi terakhir pertanyaan dari Ibu Umi Palupi ya. Nah, bagaimana menyelaraskan itu lebih begini ya, Bu, Pak, kalau menyelaraskan ke kurikulum kita itu mungkin lebih ke pemangku kebijakan, tetapi saya lebih suka pertanyaannya seperti ini. Di tengah tantangan yang kita punya, bagaimana kita bisa memfasilitasi anak kita atau siswa kita belajar, tetapi terkait dengan apa yang ada di PISA ya, jadi supaya mereka bisa lebih siap. Jawabannya begini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba seperti yang saya lakukan. Jadi kita sama-sama mengembangkan PISA-like problem, memahami lebih detail tentang item maps-nya. Jadi ada dokumen yang Bapak Ibu harus baca, dan itu salah satunya yang sudah saya tayangkan tadi tentang framework-nya, tentang level itemnya, nah seperti itu. Jadi nanti kita bisa memulailah, mempersiapkan, mengenalkanlah ke anak-anak kita seperti apa sih yang harus mereka pelajari gitu. Oke. Ya, itu dulu. Nanti pertanyaannya ya Bapak Ibu, kita lanjut nanti. Kebetulan saya batasi dulu. Bapak Ibu sudah bisa download untuk yang pisahnya, bitline-nya tadi. Gimana sih? Oke, sudah bisa download Bapak Ibu? Untuk PISA Pastita, Kabri Cloud, PISA Pastitanya sudah bisa? Ada yang kesulitan? Belum bisa download. Oke, silahkan di-download dulu. Oke, tidak bisa dibuka. Ya, tidak bisa dibuka. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau yang sudah berhasil download, silahkan buka link yang ada di layar Bapak Ibu. kabricloud.com/kabri-express. Oke. Oke, linknya sudah. Nah, Bapak Ibu sebagai informasi, karena seperti yang sudah didiskusikan tadi, bahwa item PISA itu menggunakan simulasi komputer, jadi di sini saya develop program ya untuk sampel tax ini menggunakan software Kabri. Jadi, Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui kabricloud.com/kabriexpress. Caranya begini, bisa ikuti nanti. Oke. Bapak Ibu, kita sama-sama buka kabricloud.com/kabriexpress ya. Apakah tampilannya sudah sama seperti punya saya? Seperti ini Bapak Ibu? Sudah bisa? Ada yang kesulitan membuka kabricloud.com-nya? Sudah. Masih proses. Oke. Ditunggu ya. Oke, bagi yang sudah bisa, Bapak Ibu di pojok atas sebelah kiri, maksud saya sebelah kiri, pojok atas sebelah kiri, itu ada gambar folder dengan panah ke atas. Bapak Ibu silahkan klik itu, kemudian cari file Bapak Ibu. Yang berjudul filenya adalah PISA-like Mathematics Problem. Oke? Dibuka filenya, akan tampak seperti punya saya. Seperti ini, sebentar. Sudah? Apakah tampilannya Bapak Ibu sama? Kita tunggu ya.
Sudah sama, alhamdulillah. Nah, begitu ya Bapak Ibu, cara membuka sampel taks yang sudah saya siapkan. Begitu. Pak Makprohi sulit akses bagaimana ya Pak ya ini? Silahkan buka ke kabricloud.com, jangan lupa di-download dulu. Oke, saya ulangi ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Bapak Ibu, jangan lupa download file yang ada di link yang ini. Yang di bit.ly/pisapastita. Oke. Oke. Nah, tidak perlu membuka software Kabrinya, Bapak Ibu. Setelah sudah download, menuju ke browser Bapak Ibu, gunakan linknya. Sebentar, linknya saya copy saja ke chat ya Bapak Ibu. Ibu Marisha, kalau Chromebook saya kebetulan belum pernah pakai, tapi silakan dicoba ya. Linknya itu yang sudah, kok ke Umi Palupi. Linknya, oke, linknya itu, iya, kalau yang linknya yang sering keputus karena sinyal Bapak Ibu, begitu. Linknya ke kabricloud.com, sudah saya copy paste di chat ya Bapak Ibu. Silakan diakses di chat. Oke. Tadi yang kesulit sudah, kemudian dibuka di browser, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Sebentar, punya saya juga loading. Memang butuh waktu Bapak Ibu untuk loadingnya ya. Punya saya juga ini masih loading. Oke. Oke. Oh ya, terima kasih Pak Wayan. Oke. Oke. Bu Rini sudahkah download filenya? Kebetulan itu sudah di-share oleh Pak Wayan. Jadi mohon maaf kalau yang masih loading mungkin karena koneksi internet. Mohon maaf sekali. Nah, untuk tadi seperti Pak Maprohi tadi yang susah akses, apakah sudah bisa membuka Kabri Express? Bu Dasih, oke Bu Dasih, ditunggu dulu ya untuk linknya. Apakah nanti bisa membuka? Nah, kalau sudah, oke, Bu Okta bisa chat saja. Bu Okta ada apa? Bu Okta Islamiati? Oke, ya, saya tunggu ya, loading sampai muncul seperti ini Bapak Ibu. Tadi sudah ada beberapa Bapak Ibu yang bisa. Oke, ya, nanti kalau sudah tampilannya seperti ini, atau mungkin bisa memperhatikan sambil menunggu loadingnya ya Bapak Ibu, nanti bisa dicoba lagi, karena link ini untuk Kabricloud-nya itu free access, ya, jadi bisa Bapak Ibu akses kapanpun, dan sampel taks yang sudah saya buat juga sudah saya share ke Bapak Ibu ya, jadi bisa dicoba nanti. Oke, kemudian Bapak Ibu, kalau yang sudah muncul seperti tampilan saya, ya, silahkan Bapak Ibu buka yang panah atas ini Bapak Ibu. Folder open, itu sebenarnya lambang dari open, ya, kiri sebelah atas. Oke, klik, kemudian cari file yang tadi Bapak Ibu sudah download. Bisa like, mathematics, problem. Oke, ditunggu, memang harus loading. Ya, punya saya juga itu loading. Nah, itu tampilan paling depannya. Belum saya percantik dengan memberikan cover atau apa. Masih tampilan seperti itu. Oke, sudah bisa. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu klik yang bagian bawah, Bapak Ibu, jadi itu ada bagian bawah dan bagian atas. Yang sini bagian bawah, halaman selanjutnya, itu tombol untuk lanjut ke halaman selanjutnya. Cara masukkan ke folder yang udah di-download tadi, Miss. Oke, saya ulangi ya, untuk membuka folder yang sudah di-download.
lambang, kan di kiri atas Bapak itu kan ada lambang kalkulator, lambang rumah, kemudian ada lambang folder-folder sebelahnya. Nah, untuk folder yang sebelah kiri atas, silahkan dibuka yang nomor 2 dari kiri, yang ini. Oke. Bu Umi belum bisa apa karena masalah sinyal ya? Silahkan dicoba lagi ya Bu Umi. Oke, kemudian cari file hasil download yang sudah saya share. Yang PISA Like. Oke, yang PISA Like problem. Kemudian klik open. Masih ditunggu, harus loading. Nah, munculnya seperti ini. Oke. Adakah yang masih berkutat dengan sinyal? Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu yang mungkin kendala sinyal. Nanti ini juga ada rekaman yang akan di-share oleh tim kami, atau nanti yang penting kan sampel teksnya juga sudah kami berikan, ya. Jadi nanti bisa di-download, bisa Bapak Ibu coba di lain waktu. Kebetulan karena Kabri Cloud ini juga free access, ya, free to access. Jadi bisa Bapak Ibu coba lain waktu. Oke. Apakah kita bisa lanjut? Saya ingin menjelaskan beberapa hal. Bu Sri Indah nggak bisa download, kenapa ya, Bu? Linknya sudah terbuka belum, Bu Sri Indah? Linknya. Menuju link yang tadi ya, Ibu ya. Bu Sri Indah Adriani. Oke, bagi yang terlambat mungkin bisa lihat chatnya yang ke depan, di atas-atas ya Bapak Ibu. Oh, Pak Heri sudah bisa. Ya, karena memang sinyal ya. Oke, bagi yang terlambat, saya ingin menyampaikan ini Bapak Ibu, kita sudah sampai ke penjelasan sampel task Bapak Ibu. Jadi kita mau mengakses sampel task yang sudah saya buat. Kemudian bisa dibuka linknya yang bit.ly.pisapastita. Silakan di-download dari situ. Kemudian untuk mengaksesnya buka, saya nggak bisa download. Oke, mungkin bagi yang tidak bisa download, bisa coba lagi, mungkin karena internetnya. Kalau yang tidak bisa akses karena internet, Bapak Ibu. Oke. Ibu Eri Erlina, mohon lihat di layar, sudah saya tampilkan di layar untuk linknya. Oke, linknya bit.ly/pisapastita. Kemudian silahkan diakses melalui kabricloud.com/kabri express. Oke, terima kasih Pak Selamat yang sudah membantu mengetikkan di chat. Oke, saya lanjut. Kebetulan saya punya software Kabri, jadi di sini saya akan saya akan menggunakan sampel task yang saya buat. Oke. Oke, Bapak Ibu. Sampel task-nya seperti ini tampilannya, tampilan awalnya. Oke. Tampilan awalnya seperti ini. Mungkin agak berbeda dengan yang Bapak Ibu punya. Tadi ada yang komen sudah punya software Kabri, jadi mungkin yang punya software Kabri tampilannya akan sama seperti saya, tapi mungkin yang menggunakan versi free-nya, yang internet itu tadi, mungkin tampilannya akan sedikit berbeda, ya, hanya lebih padat, ya, jadi tapi intinya sama. Kemudian Oke, ini Mas Eko ini banyak yang request masuk akan, oke, ya sudah. Oke, nah, Abaikan Mbak, biar yang request masuk aku aja yang handle.
Oh ya, soalnya menutupi layar saya. Oke. Oh ya. Nah, Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, tampilannya seperti ini ya layarnya ya. Jadi ada menu-menu. Saya akan menjelaskan beberapa menu yang sudah ada di sini. Jadi di sini ada menu kalkulator. Jadi berdasarkan PISA Framework, kalkulator itu boleh digunakan untuk mengerjakan soal PISA, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada juga penggaris, ya, ada penggaris. Kemudian di yang bawah ada tombol halaman selanjutnya. Jadi ketiga tombol toolbar yang ada di pojok kanan atas dan yang bawah itu bisa dimanipulasikan oleh yang mengerjakan. Begitu Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan yang di awal bahwa untuk sampel tax atau item tax yang ada di PISA 2021 akan melibatkan teknologi. Itulah alasannya saya membuat sampel tax ini, membuat PISA Likes problem ini menggunakan Cabri, karena bisa secara interaktif siswa bisa menggunakan mode kalkulatornya, alat bantu yang lain, dan mengerjakan di layar itu sendiri juga begitu. Nanti Bapak Ibu kita sama-sama explore ya. Saya jelaskan dulu. Ini masalah pertama, sampel tax satunya. Di sini saya menyediakan sampai sampel tax 6. Sampel tax 1 berkaitan dengan pengambilan keputusan saat pembelian. Ya, ini soalnya seperti ini. Kemudian seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian sampel tax 2 berkaitan dengan navigasi, ya. Toolbarnya agak berbeda karena di sini saya membutuhkan ruas garis, jadi saya menambahkan toolbar ruas garis ya. Jadi nanti kita bisa membuat ruas garis untuk menunjukkan rute yang bisa dibuat ya, rute yang bisa dilakukan. Kemudian ini masih sampel tax yang kedua. Sampel tax yang ketiga ini berkaitan dengan grafik ya, statistika ya. Mbak, itu sampel tas 1 yang di screen-nya. Itu nggak gerak ya? Oh, nggak gerak ya? Kok di saya gerak ya? Oh, sebentar. Punya Bapak Ibu gerak nggak ya? Apa tetap tas 1 aja yang ada di screen? Mungkin karena saya lupa news share kayaknya. Sekarang sudah muncul sampel tax 3 belum? Sudah. Oh, sudah. Oke, berarti tadi saya masih share yang di web browser saya. Oke. Ini saya maaf ya Bapak Ibu, ini saya sudah share yang program asli yang sudah saya develop ya. Jadi tadi sampel tax 2 ya tentang navigasi, kalau sampel tax 1 tentang purchasing, jadi tentang pembelian, pengambilan keputusan ketika pembelian, lebih ke personal ya berarti konteksnya. Yang ini konteksnya tentang navigasi. Kemudian ini sampel tax yang kedua, sampel tax yang ketiga adalah tentang kesehatan ya. Kemudian sampel tax yang keempat tentang navigasi juga, tentang perjalanan, jadi tentang peta begitu. Sampel tax yang kelima itu tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian sampel tax yang ke-6 itu lebih ke kebijakan publik komunitas. Nah, nanti kita akan explore satu-satu apakah Bapak Ibu yang tadi sudah berhasil membuka di web browser itu bisa mengakses sampai sampel tax yang ke-18, halaman 18 maksud saya. Oke, nah sembari saya membantu menjawab beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin kesulitan, silahkan Bapak Ibu yang sudah berhasil membuka sampel tax-nya, silahkan dieksplorasi sendiri sekitar 5 menit ya, sembari saya membantu, mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang membutuhkan bantuan dan juga mungkin menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Oke, silahkan saya beri waktu 5 menit untuk eksplorasi Bapak Ibu. Jadi kita akan mulai diskusi lagi jam 11 ya Bapak Ibu. Oke, saya buka chat lagi.
Aduh. Oke. Oh, masih sampel. Oke, ini tadi yang tadi ya. Oke. Belum terlihat Bu Umi Palupi, belum terlihatnya bagaimana ya, Bu? Bu Umi Palupi. Oke, sudah bisa ya. Pertama kan buka Cabri Cloud, kemudian buka file open, setelah itu file yang di-download, Ibu. Ibu Umi Palupi sudah download file yang tadi saya share, yang ada di bit.ly/pisa pastita. Oh, Pak Maprohi, sinyalnya sepertinya Bapak. Oke, Bu Umi Palupi itu saya sudah ketik di chat untuk bit.ly-nya. Silahkan di-download dulu. Nah, kalau sudah bisa klik file open, berarti cari file yang sudah Bapak Ibu download. Iya, Bu Andri, memang hanya sampai sampel taks 6. Saya baru membuat sampai sampel taks 6. Sudah tak buka. Nah, kalau sudah dibuka, berarti ditunggu. Ibu Dasi dan Pak Maprohi, mungkin karena kendala sinyal, ya, bisa sambil menunggu. Oke, sampel taks 6, siapa lagi yang kesulitan? Saat simulasi AKM pengganti UN SMA, soal... Ya, betul. Nah, Bapak Ibu, Pak Bu Yohana, AKM itu juga dikembangkan berdasarkan hasil PISA kemarin. Ya, kebijakan AKM itu muncul oleh Pak Nadiem Makarim setelah PISA 2018 muncul. Ya, jadi mirip seperti ini. Betul sekali. Bapak Ibu sudah familiar ya, berarti. Oh, tapi kalau yang saya tahu tidak semua guru menggunakan AKM ya, mengikuti simulasi AKM ya. Oke. Bagi yang mungkin belum pernah mengikuti simulasi AKM, nanti bisa coba sampel taks saya, ya. Oke. Oke, berhasil Pak Maprohi, Bu Dasi. Oke. Oke. Bu Asmi, sampel taks saya tidak muncul. Apakah Bu Asmi sudah mengikuti petunjuk saya untuk membuka link yang Cabri Cloud dan mendownload di bit.ly yang saya berikan? Oke, kalau belum, silahkan di-download dulu, kemudian klik open, pojok kiri atas, kedua dari kiri, cari file yang sudah Bapak Ibu download. Nah, bagi Pak Wayan, Bu Nur Aini, dan yang lain, Bu Rini yang sudah sampai sampel taks 6, silahkan untuk dicoba-coba. Oke. Oke. Pas buka Cabri tulisan not secure. Makanya nggak bisa dibuka. Oke. Oh, not secure itu berarti lebih ke pengaturan ininya, web browsernya. Mas Eko, untuk web, kalau yang terjadi seperti di Budasih itu, untuk web browsernya saya kok agak lupa ya, setting web browsernya. Itu settingan web browsernya, Ibu. Kalau sudah muncul yang not secure, seingat saya nanti cari advanced setting deh, Bu Budasih. Ya, nanti di situ ikuti petunjuk saja. Itu dianggap tidak secure. Oke. Apakah sampel taks ini bisa dicoba ke siswa, Miss? Oh, boleh, Ibu. Eka Yulita Sari, boleh dicoba ke siswa, silahkan. Silahkan, boleh. Saya memperbolehkan. Tapi mohon maaf, mohon tidak dibuat, kebetulan kan ini saya develop sendiri, jadi tidak usah di-share ke orang lain dulu ya, Bapak Ibu. Silahkan digunakan ke siswa Bapak Ibu sendiri, boleh. Oke. Ada lagi? Sama Mbak Rina. Mbak, sampel taksnya nggak bisa buka selanjutnya, kayaknya masalah koneksi internet. Iya, Ibu, mohon maaf ya. Karena Bapak Ibu menggunakan, saya menggunakan versi free, jadi harus menggunakan internet. Jadi, begitu, oke? Oke. Kalau AKM Pak Yudi saya tidak bisa membagikan karena saya sendiri juga tidak punya, tapi saya bisa, tapi sampel taks ini semoga bisa memberikan gambaran.
Oke. Ya, mungkin solusi sebagian besar kesulitannya adalah kesulitan membuka ini ya Bapak Ibu. Oke, saya akan memberikan solusi untuk Oke, Pak Beni memang saya sengaja membuatnya harus mengerjakan berurutan, jadi tidak bisa melompat halaman. Itu tergantung dari saya create softwarenya ya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya create programnya harus dibuka per halaman. Sekarang bagi yang sudah silahkan dieksplorasi soalnya, dikerjakan ya Bapak Ibu. Oke. Oke, Ibu Nangsi, mohon maaf kalau menggunakan HP memang ada keterbatasan. Kabri Express terbatas di HP. Tapi kalau tablet mungkin akan lebih mudah ya Bapak Ibu. Sudah taks 3 dan terjadi masalah sewaktu menampilkan. Oke, itu internet ya, Pak Rizky bisa loading. Oke, nah Bapak Ibu bagi yang kesulitan internet, saya punya satu solusi, tapi nanti di akhir sembari Bapak Ibu mengerjakan ya, jadi Bapak Ibu mohon mengerjakan yang sudah lancar, silahkan mengerjakan. Saya punya solusi bagi yang ternyata masih kesulitan. Bapak Ibu semua yang masih kesulitan, silahkan buka kabricloud.com. Kemudian Bapak Ibu download Kabri Express versi desktopnya. Tapi ini agak lama, jadi mungkin bisa dilakukan lain waktu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu klik Kabri Cloud Home, kelihatan nggak ya? Mbak Tika, layar saya sudah di yang ada Kabri Express muncul 2 gambar biru-biru gitu kan, Mbak Tika? Sudah. Oke, nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka kabricloud.com, nanti di bawah ada standalone application. Nah, silahkan bagi yang menggunakan Mac, download yang berlambang Mac. Kalau yang menggunakan Windows, silahkan download yang berlambang Windows. Oke, ada 2 macam Bapak Ibu. Kalau yang versi online tadi, itu sudah langsung mengarah ke yang bisa kita pakai untuk senior high school student. Jadi, untuk primary, untuk SMP SMA, yang sebelah kiri. Tapi yang di sebelah kanan, ada Kabri Express Primary. Jadi, itu lebih simple untuk siswa SD. Ditujukannya untuk siswa SD, untuk primary students. Jadi, begitu Bapak Ibu. Oke, ini bisa di-download free untuk yang ini, oke? Tapi agak lama, jadi silahkan. Tadi yang kesulitan untuk yang online, bisa sembari download yang versi ini. Kemudian, kalau sudah berhasil download software program yang sudah saya develop, nah bisa dibuka pakai itu. Oke, Bapak Ibu? Kita lanjut. Kita kembali ya, karena sudah jam 11, kita kembali ke problemnya. Pak Beni, beda yang primary dan biasa. Primary itu untuk SD, sementara yang biasa itu untuk secondary. Oke? Oke. Nah, Pak Maprohi, silahkan download yang Kabri Express versi desktop. Oke? Semoga bisa kali ini ya. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke soal pertama. Oke. Apakah tampilan layar saya sudah muncul sampel taks saya, Bapak Ibu? Sudah. Ya, oke. Nah, sampel taks ini berkaitan dengan seorang anak yang ingin membeli sepasang headphone, ya. Kemudian dia menemukan pilihan yang sudah disuka. Jadi kayak konteks kalau kita belanja di Shopee atau Tokopedia dan yang lain ya Bapak Ibu sudah muncul. Kemudian ternyata muncul ulasan, ya.
Kemudian ternyata kok jumlah total ulasannya sedikit, tapi ternyata kok ulasannya kok jelek. Nah, tapi ketika dicek lagi, ulasannya hanya dari ulasan total ya, terdapat 25% yang mendapatkan bintang 1 dan 2. Ya. Jadi, ulasannya jelek, tapi ternyata jumlah ulasannya sedikit. Nah, seperti itu. Jadi, kemudian setelah ditelisik, ya, ada tabel summary-nya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, silahkan dicermati. Oke. Silahkan dicermati. Nah, sudah Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya. Oke. Yang ada di sebelah kuning, Bapak Ibu. Berapa presentase ulasan yang berhubungan dengan kualitas produk yang buruk? Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa presentase ulasan yang berkaitan dengan keterlambatan atau pengiriman yang tidak sampai pada proses pengiriman produk? Oke, Bapak Ibu, alasannya yang ini ya Bapak Ibu, sudah dirangkum di tabel reason dan number itu. Oke, sekarang Bapak Ibu, ya, oke. Sekarang Bapak Ibu, siapa yang mau mencoba menjawab? Nanti akan saya berikan remote control, saya berikan kontrolnya ke Bapak Ibu. Silakan komen di chat siapa yang mau mencoba mengerjakan di layar saya. Oke, silakan. Pak Beni. Mbak, nggak bisa share konten sehingga kita semua bisa melihat apa yang di layar laptop. Bu Umi, saya sudah share konten, mungkin Mas Eko, mungkin ada masalah dengan koneksi, apakah share laptop saya kelihatan ya, Bu Mas Eko dan Mbak Tika? Ini kok saya dikirimi pesan saya nggak share konten presentasi. Ini sampai sampel tes 1. Oh iya, benar. Oke. Bu Umi, berarti mungkin ada kesulitan atau ada sinyal, kesulitan sinyal mungkin ya. Jadi soalnya kalau di saya dan di layar yang lain kok sudah share konten, tapi saya kurang tahu, mungkin bisa di-refresh layarnya atau sinyal, mungkin ada masalah sinyal. Oke. Nah, ada yang mau coba Pak Heri Susianto. Oke, Pak Heri. Dan Pak Anggana ya, Pak Anggana nanti untuk problem selanjutnya mungkin ya Pak. Untuk Pak Heri silahkan, akan saya beri kontrolnya sebentar ya. Oke, Pak Heri. Pak Heri sudah, silahkan bekerja di yang berwarna kuning ya Bapak ya, silahkan diketik. Jawabannya seperti apa? Oke, berapa presentasenya? 7%. Oke, Pak Heri, dari mana Pak Heri mendapatkan 7% dan 10%? Bisa dituliskan alasannya di situ? Tampilan share laptopnya Mbak miring. Oh. Mbak Tika, tampilan share laptop saya miring. Di kami tidak. Oh iya, mungkin di Bu Nengsi ya. Mungkin Bu Nengsi bisa di view option-nya di ini kan, di settingannya dibenarkan. Oh, Bu Umi mungkin karena kendala sinyal ya. Bu Umi menggunakan HP atau laptop. Kalau di yang lain share laptop baik-baik saja. Oh iya Pak Beni, terima kasih. Oke. Tujuh tambah Pak Heri tadi menggunakan kalkulator nggak? Boleh pakai kalkulator loh, Pak.
Eh, Ibu Umi kalau mau pindah ke laptop, Ibu login Zoom-nya melalui laptop, begitu. Iya. Per 16, per Pak Heri. Mbak Tika, mungkin Pak Heri bisa minta tolong di-unmute atau Mas Eko? Mbak jenengan juga bisa unmute kok. Oh, bisa? Oke. Tapi layar saya kan sedang dipakai Pak Oh Heri. iya. Kalau saya Pak siapa? klik nanti Pak siapa? beliau terganggu. Pak siapa? Pak Heri Susianto. Oke. Heri. Ketika susah, Pak. Tes. Oke. Ya, silakan. Oke, Pak Heri. Oke. Pak Heri tadi sudah mencoba fitur kalkulatornya nggak? Sudah, Mbak. Oh, sudah. Oke. Sip. Iya. Jadi dari 7 tambah 4, Dibagi yakin 164. 164, Pak? Oh, kalau itu enggak. Karena ini 25% kan 41 ya. Iya, ya. Saya kalikan 4 saja tadi. 164. Yakin 164. Enggak, saya hitung manual itu tadi. Jadi, Oh, itu manual ya? itu kan, iya. Enggak. Jadi kan 4 bintang. 4 Ya. bintang itu kan 41 Iya. yang komen. Itu Iya. 25%. Iya. Berarti 100%-nya tinggal kalikan 4. Iya. 164. Enggak, saya hitung lagi itu, Mbak. Oke. Nah, sebenarnya 163 ya, Pak ya? Saya ganti ya? Oh, iya. Tadi pembulatannya. Atau bisa lihat di tulisan average rating itu. Oke. Terima kasih Pak Heri Pak Heri Oh, iya. Oh, iya. Kurang cermat saya. Ya, jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada yang menggunakan, beda-beda jawabannya ya, 25%. Oke. Bapak Ibu yang lain silahkan, apakah menemukan jawaban yang sama atau tidak, silahkan di komen di chatnya. Seperti tadi Bu Rini 6,71% dan 25%, Pak Muhammad Armar 25% dan 41%. Yang lain silahkan Bapak Ibu, saya tunggu. Produk buruk itu yang ini Pak, jadi yang kabelnya rusak, kemudian ada yang rusak gitu berkaitan. Oke, Bapak Ibu, jawabannya adalah betul Pak Heri Susianto, tapi ada sedikit meleset ya Pak Heri Susianto ya. Untuk yang pembulatannya terlalu banyak, itulah kenapa di sampel tax yang pisah disediakan kalkulator, jadi tidak perlu manual. Kalau tadi Pak Heri ternyata menghitungnya manual, luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Heri. Nah, jawabannya untuk yang pertama, presentase ulasan yang pertama itu 6, betul Bu Merisya, 6,75%, sekitar itu. Nah, tapi kalau dipisah itu tidak ada jawaban yang exact benar ya Bapak Ibu. Silakan nanti pembulatannya. Kemudian untuk yang kedua itu sekitar 10%, tapi 10, berapa ya Bapak Ibu, ada yang sudah menemukan? 13,42 kurang tepat Bapak Ibu. Betul Pak Heri, sekitar 10%, yaitu 10, sorry. Yang kedua, yang kedua ini yang menurut bintang ini kurang tepat, bukan 10% ya Pak Heri ya, saya mohon maaf. Bu Eka betul, yakin 18%? 10, yakin? 66%? Kok beda semua dengan jawaban saya, adakah yang sama? Oke, Bapak Ibu, kan dari 1 dan 2 bintang, berarti kita fokusnya ke berapa sih jumlahnya yang dapat 1, 2 bintang. Yang dapat 1, 2 bintang ini kan ada 14. Ada 41, ya. Yang bawah ini loh Bapak Ibu yang 25%, ya kan? Nah, ada 41 orang. Nah, sementara yang ini, data yang ada di tabel,
Bapak Ibu silahkan lihat ke yang warna biru, yang ada di tabel itu didapatkan dari 41 review saja. Jadi yang menuliskan di tabel itu hanya 41 orang saja. Betul, Bu Mai. Bu Mai Syarah betul. Jadi sekitar 41,46%. Pak Anggana juga betul. Jadi ini didapat dari 17. 17 itu dari mana? Ditambahkan ya Bapak Ibu, dari 13 yang telat dan 4 yang tidak sampai. 17 dibagi 41. Betul sekali. Jadi jawabannya yang tepat adalah 41,46%. Terima kasih Bapak Ibu sudah aktif. Kita lanjut ke masalah selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan oke. Next, kita lanjut ya Bapak Ibu ke problem yang selanjutnya. Siapa yang mau mencoba? Silahkan. Oke. Pak Beni, bukan dari 25%. Kita langsung ke jumlahnya ya. Iya, yang tadi keliru. Jadi yang ini saya ganti ya. Tadi 41,46%. Oke. Ya, Pak. Gitu ya. Oke. Nah. Ya. Oke. Silakan permasalahan yang kedua. Bapak Ibu. Oke. Siapa yang mau mencoba? Oh, ada pertanyaan dari Pak Beni. Iya, Bapak. Tapi kan pertanyaan yang kedua tadi dari bintang 1 dan 2, jadi berdasarkan khusus intern bintang 1 dan 2, itu berapa persentasenya. Jadi, sampel space-nya, ya, itu yang bintang 1 dan bintang 2 saja. Jadi, hanya 41 orang saja. Oke. Kita lanjut. Siapa yang mau mencoba pertanyaan kedua? Silakan. Komen. Atau Pak Anggana, tadi Pak Anggana, saya pengen gitu tadi, yang di atas. Oke. Pak siapa yang mau mencoba, silahkan komen ke saya, gitu. Silahkan. Oh, Pak Beni. Oke, remote akan saya berikan ke Pak Beni ya. Oke, Pak Beni. Saya cari namanya. Pak Beni. Kok nggak ada? Oke, Pak Beni Hakim. Sudah. Kemudian akan saya unmute juga Pak Beni. Sebentar Pak Beni, jangan digerak-gerakan dulu. Oh, ya udah, saya minta tolong Mas Eko. Mas Eko, bisakah minta tolong di-unmute-kan Pak Beni? Silakan Pak Beni. Oke, jadi selamat siang. Itu kita lihat di sini headphone arrive late kan 13 ya. Terus tidak datang sama sekali itu 4. Jadi berarti totalnya kan 17 ya. Oke, tapi ini semua ini kan adalah totalnya itu sama dengan 28 tambah 13 ini 41 ya. Ini semua total 41. Tapi 41 orang ini kan 25% gitu ya. Oke, jadi berarti dengan kata lain kita tinggal cari persentasenya begitu. Jadi yang tiba terlambat kan sama yang tidak datang sama sekali kan berarti totalnya 17. Berarti 17 kita bagi sama 41 total itu. Tapi totalnya kan cuma 25% ya. Berarti kali dengan 25% gitu ya. Oke, jadi kita ngitung kalkulator itu ya. Jadi 17 dibagi sama 41. Lalu kita kalikan sama 25. Oke, dapatnya 10,37 ya. Maka kita 10%. Ini tutup dulu ya. Oke. Oke, maka dapatnya sama dengan 10,37% ya. Oke, jadi begitulah jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Yang lain setuju Bapak Ibu? Pak Heri Susianto 17,163, betul sekali Pak Heri. Ya, jawaban yang lain kalau dalam bentuk pecahan adalah 17/163. Oke.
Sip? Oh, pada setuju ya? Oke, terima kasih. Kita lanjut. Jadi kira-kira gambarannya sampel taks PISA yang akan nanti mungkin bisa jadi murid Bapak Ibu salah satunya kerjakan adalah seperti ini ya Bapak Ibu. Ada mode kalkulator, mereka akan mengerjakan langsung di komputer gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang navigasi Bapak Ibu. Nah, yang navigasi saya jelaskan karena kebetulan waktunya juga sudah masih sekitar 15 menitan, tapi yang navigasi seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada 2 titik nih. Nah, yang bisa dilewati itu cuma yang garis putihnya. Sekarang Bapak Ibu. Ya. Contoh rute yang dilakukan adalah yang warna hijau ini Bapak Ibu, ya. Kalau untuk penjelasan, jadi jarak terpendek itu seperti apa, itu suatu garis lurus, itu nanti akan dibaca oleh anak-anak Bapak Ibu, jadi anak-anak yang mengerjakan, ya. Nah, kemudian, nah, jarak terpendek itu digambarkan dengan garis merah ini ya Bapak Ibu ya, setuju ya? Kemudian rute yang bisa dibuat adalah seperti yang arah hijau ini. Sekarang Bapak Ibu. Kalau saya minta untuk membuat, coba Bapak Ibu sembari mencoba, mungkin tidak semua bisa mencoba di desktop saya, beberapa silakan mencoba di desktopnya sendiri. Siapa yang mau mencoba membuat rute seperti pada contoh, silakan komen. Pak Beni, gantian yang lain. Pak Beni dan Pak Heri, mohon maaf ya. Gantian yang lain. Siapa yang mau mencoba membuat, silahkan. Kok tidak ada yang komen? Pak Beni lagi nih berarti. Bapak Ibu silahkan nanti remote desktopnya. Oh, Pak Anggana. Oke. Saya berikan, Pak Anggana dan Bu Eka. Oke. Silahkan saya berikan ke Pak Anggana dulu ya. Pak Anggana. Pak Anggana, silahkan buat rute yang berbeda. Sudah saya berikan controllingnya? Ya. Diklik lagi, Pak. Diklik lagi kalau mau berhenti. Ya, sip. Tapi Bapak harus mencet tombolnya lagi. Ya. Setiap membuat garis, mencet tombol. Oke, terima kasih Pak Anggana. Itu rutenya Pak Anggana ya, berarti rute 1 rute Pak Anggana. Kemudian rute 2 silakan Bu Eka. Saya akan berikan kontrolnya ke Bu Eka. Sudah Bu Eka, silakan buat di rute 2. Siapa yang mau mencoba rute 3? Mungkin Bu Dasih atau Pak Maprohi yang tadi kesulitan untuk install, juga untuk download, bisa mencoba di desktop saya. Oh, Bu Rini. Setelah ini Bu Rini ya. Bu Eka, iya, kalau pakai HP agak terbatas, Bu Eliana dan Bu Kartia, mohon maaf. Bu Rini dan Bu Eka, setelah ini, terima kasih Bu Eka. Kita lanjut ke tadi yang komen Bu Rini. Bu Rini. Saya berikan rute yang ketiga, silahkan Bu Rini Wulandari. Sudah saya aktifkan Bu Rini, silahkan bekerja di desktop. Bu Lili dan Bu Fitria kok, Bu Vera, Bu Lili dan Bu Vera nggak ada videonya ya dari tadi ya? Oh gitu, Bu Rini Wulandari, Bu Lili sama Bu Vera. Oh, Ibu Bapak jangan lupa diaktifkan ya. Untuk ininya, untuk silakan Bu Rini bisa controlling. Mengerjakan. Ini Bu Siti Hafitria saya off-kan satu ya, Bu? Bu Rini kesulitan nggak ya, Bu? Kok nggak bergerak ya? Ikut Bu Fitri Fedra, kita untuk video 1 HP, Mbak. Sama orangnya.
Oke, Pak Muhammad Anwar tidak apa-apa. Oke, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut ya. Oke. Sambil buka laptop juga. Oke. Oh, Bu Rini. Oke, Bu Rini. Oh, desktop hilang. Oke, saya ke tadi yang komen itu Bu Eka. Oke, kalau gitu saya ganti ke Bu Eka. Eka siapa tadi ya? Eka Hedayani. Oke, Bu Eka Hedayani, silakan mencoba. Bisakah Bu Eka? Ya, silakan Bu Eka. Diklik dulu di garis pertamanya, Bu. Di titik awalnya, ya. Ya. Ibu nabrak itu jalannya, Bu. Oke, sip. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Atau di-delete saja. Oke, ya. Sip. Oke. Oke, wah. Ibu, Bu Eka, kalau sudah unklik, Ibu harus ngeklik ini, toolbar-nya lagi. Jadi klik toolbar ruas garisnya lagi untuk bisa membuat garis yang baru. Yang di atas. Atas, Bu. Atas atau yang di samping? Klik yang atas, Ibu. Yang klik tombol toolbar yang awal. Tombol toolbar yang awal, Ibu. Bu Eka. Diklik di tombol toolbar yang awal dulu, Bu Eka. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Ibu menggambar rutenya. Oke. Terima kasih. Oke. Tapi rute Ibu bukan rute terpendek ya, Bu, ya, kalau yang warna hitam. Oke. Rute Bu Eka mungkin ini bukan rute terpendek, jadi mungkin maksud Bu Eka tadi gini ya. Seperti rutenya Pak yang awal itu Pak Anggana ya. Oke. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, kita sudah punya 3 rute ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita lanjut ke aktivitas yang selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kalau ternyata sebentar Mbak, ini saya share screen-nya. Oke. Sudah, Bapak Ibu. Nah, jadi tadi ada 3 rute yang sudah dibuat ya, rute yang agak berbeda, cuma kalau yang 2 ini agak mirip. Nah, sekarang kira-kira seperti itu. Nah, lanjut ke aktivitas yang selanjutnya. Di sini ada kasus, Bapak Ibu. Ada 3 rute berbeda yang dibuat. Pak Eko, itu kok ada yang mengorek-orek layar ya? Siapa ya, Pak ya? Padahal ini sudah tidak di ini ya, sudah hanya saya yang kontrol layar saya ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah sekarang Bapak Ibu, dari 3 itu silahkan diamati. Oke, kemudian strateginya juga ya Bapak Ibu ya. Silahkan strateginya diamati. Kira-kira tiap strategi itu seperti apa? Oke, silahkan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu. Jarak tempuh antara ketiga anak itu, Ani, Bima, dan Cakra, itu berapa Bapak Ibu? Kita cepat aja ya, ternyata sudah mau habis waktunya. Silakan komen di chat.
Your screen sharing is pause. Kenapa ya, Mas Eko ya? Oke, saya lihat di chat dulu. 8. Oke, sama jaraknya 8. Oke. Nah, kebetulan kan kita guru ya. Sekarang kalau siswa, next, apakah sudah berganti ke layar selanjutnya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Ini nanti bisa dieksplor lebih lanjut ya, karena kita kehabisan waktu. Kenapa ya kok bisa, walaupun strateginya berbeda, tapi jaraknya masih sama? Coba sekarang, silahkan Bapak Ibu, alasannya. Ya, oke, yang penting 3 atas 3 kanan. Sekarang coba bayangkan kalau siswa umur 15 tahun, kira-kira menjawabnya apa ya alasannya ya? Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu, eksplorasi sampel task kita yang kedua. Oke, ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, di sampel task yang ketiga, ini lebih ke pemahaman grafik. Jadi dari Belum grafik keluar, Mbak. Sampel teks Kenapa? juga belum nampak. Nggak keluar, oke. Coba dimatiin dulu share screen-nya. atau Sharingnya ya, aku share ulang ya. Di dunia pendidikan, salah satunya adalah PISA-like problem, sampel task yang bisa saya sharing ke Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Paling itu dari saya, terima kasih banyak. Mungkin tanya jawab, apakah masih ada waktu Mbak Tika? Sudah habis. Sudah ya, Nanti tadi juga kebetulan pertanyaannya sudah banyak ya Bapak Ibu ya. Ini untuk nanti misalnya Bapak Ibu ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa buka bisa email saya, juga menghubungi nomor saya, silahkan Bapak Ibu. Nah, terakhir sekitar 1 menit ya, tidak sampai, silahkan Bapak Ibu buka Menti dan klik code-nya ya Bapak Ibu, saya tunggu, silahkan untuk memberikan komen tentang sesi kita siang hari ini. Paling itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat siang.